Selamat pagi saudara-saudara, kiranya kasih Tuhan menopang kita di dalam menjalani aktivitas kita sejauh hari ini. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami merindukan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, kami sungguh-sungguh bisa memahami dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami dituntun di dalam melakukannya. Supaya kebenaran itu sungguh-sungguh nyata di dalam karakter kami selaku pengikut Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan kepada kita. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencercah engkau telah mengenai aku. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 29 Maret 2021, karakter pengikut Kristus. Berbicara tentang karakter berasal dari bahasa Latin caresein atau carax. Sedangkan dalam bahasa Indonesia karakter yang berarti membuat tajam. Sementara menurut psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan pada suatu tindakan seseorang atau individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Karakter pengikut Kristus tidak dikenal dari simbol-simbol agama yang dia gunakan, tetapi akan diketahui dan akan sangat terlihat di dalam cara hidupnya. Saudara-saudara, bagaimana kita memperjuangkan kehidupan ini? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini selaku pengikut Kristus? Sudahkah kita berjuang menjalani hidup ini dalam hidup bersama, memperhatikan kepentingan orang lain, ataukah semuanya masih fokus kepada kepentingan diri sendiri? Jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka kita harus menjadi orang yang tidak hidup hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebab bila kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, kita juga wajib meneladani sikap dan perilakunya di dalam kehidupan keseharian kita. Tentang kewajiban ini dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada para pengikut Kristus, seperti dicatat di dalam Roma pasal 15 bacaan kita pada hari ini. Di dalam perikop tersebut, ia berkata bahwa Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia datang ke dunia untuk menanggung cercaan dari manusia yang berdosa demi menyelamatkan mereka. Sebab itu, Paulus juga menulis bahwa sikap rela berkorban atau tidak mementingkan diri sendiri itu harus ada pada setiap pengikut Kristus. Dikatakan bahwa mereka harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat demi kebaikan orang tersebut untuk membangunnya dan tidak mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Hanya dengan demikianlah barulah kita patut disebut sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, Martin Luther King sebagai seorang pendeta dan juga sebagai aktivis HAM di Amerika Serikat pernah berkata seperti ini. Aku punya mimpi bahwa 4 orang anakku akan hidup di sebuah bangsa di mana mereka tidak akan dipandang dari warna kulit mereka, tetapi mereka akan dilihat, diterima, dan dihargai dari karakter mereka. Karena itu saudaraku,
hal yang sangat penting kita miliki adalah karakter sebagai pengikut Kristus. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Engkau meteraikan dalam loh hati kami, supaya betul-betul terus menjiwai seluruh kehidupan kami. Supaya nampaklah Tuhan karakter sebagai seorang murid Kristus dalam kehidupan kami. Kami betul-betul meneladani apa yang Tuhan Yesus telah teladankan kepada kami sekalian. Biarlah hidup kami bisa berdampak baik bagi sesama kami. Pimpin kehidupan kami Tuhan, di dalam menjalani aktivitas kami sejauh hari ini, bahkan sepanjang perjalanan kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.